Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai pertemuan yang pertama di kelas Durus Lughah Al-Arabiyah untuk yang jilid yang ketiga ya. Jadi di Atibian ini alhamdulillah beruntun ya, kita belajar dari jilid 1 di hari Senin, kemudian jilid 2 di hari Selasa kemarin, dan kita masuk jilid 3. Nah, yang unik, nah ini uniknya ya, pesertanya itu masing-masing kelas yang masuk 2 orang. Di jilid 1 kemarin 2 orang, di jilid 2 2 orang juga, di jilid 3 juga 2 orang. Nah, ini menjadi pilihan ya, serta pilihan yang konsisten insya Allah. Nah, di jilid ketiga ini ya, kita lihat di situ Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha al-juz'u ats-tsalits. Al-juz bagian yang ketiga. Nah, pembahasan di jilid ketiga ini itu banyak sekali pembahasan nahwu ya. Ini menjadi landasan kita untuk nanti kemudian belajar tentang ilmu-ilmu syariah menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai Durusul Lughah jilid 1, jilid 2 dan jilid 3 itu insya Allah untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran lain ya, fikih, kemudian akidah yang dasar ya. Itu insya Allah lebih mudah lagi insya Allah. Baik, sekarang kita akan lihat Darsul awal ya. Apa Ustadz? Sebentar mau ambil buku tulis dulu Ustadz. Silahkan. Sudah Iya, Ustadz. lihat, naam, halaman 5. Ad-darsul awal, al-i'rabu wal bina'u. Nah, di pelajaran yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang al-i'rab dan al-bina'. I'rab itu apa sih? I'rab itu yaitu perubahan ya, atau berubah. Taghyir artinya berubah. Ya, adapun bina berarti lawan dari perubahan. Tidak berubah ya. Tetap atau tidak berubah. Kemudian kita lihat di bawahnya, kita tidak memperbanyak penjelasan ya, tapi kita fokus ke Durusul Lughah saja. Di situ ada tulisan fil asma'i. Fil asma'i, dalam isim. Ya, asma itu maksudnya adalah isim, ya. Jadi i'rab dan bina di dalam isim. Ya, di sini kita baca al-i'rabu wal bina'u fil asma'i. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Imma mu'rabun wa imma mabniyun.
Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisa babil amili. Nahu ja'al mudarrisu marfu'un sa'altul mudarrisa mansubun sallamtu 'alal mudarrisi majrurun. Baik, kita jelaskan dulu sedikit. Al-ismu, nah ini kan fil asma ya. Nanti akan ada penjelasan fil af'al ya. Fil asma dan fil af'al. Nah, sekarang yang fil asma dulu. Al-ismu, isim itu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Bisa menjadi mu'rab dan bisa juga menjadi mabni. Nah, kalau di sini i'rab dan bina. Di sini mu'rab dan mabni. Apa bedanya? Ya. Kalau i'rab dan bina itu adalah yaitu apa? Perubahannya dan tidak berubahnya. Kalau dia berubah maka disebut i'rab, ya. Kalau dia tidak berubah maka disebut bina. Nah, adapun isim yang dia terkena i'rab maka disebut mu'rab. Isim yang terkena i'rab, yang terkena perubahan maka disebut isim yang mu'rab. Nah, isim yang dia itu terkena tanda bina maka dia menjadi mabni. Ya, maka dia menjadi mabni. Maka kita nggak bisa mengatakan dia isim yang bina, bukan isim yang bina, isim yang mabni, isim yang mu'rab, ya, bukan isim yang i'rab, bukan. I'rab itu apanya? Perubahannya, ya. Nah, isim yang mengalami perubahan maka disebut isim yang mu'rab. Taib, fal mu'rabu di sini katakan i'rab itu yaitu isim yang mu'rab, afwan. Al-mu'rab maksudnya isim yang mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Yang mengalami perubahan akhiruhu pada akhirnya disebabkan adanya amil. Disebabkan adanya amil. Jadi mu'rab itu apa? Yang mengalami perubahan pada akhirnya. Kenapa dia bisa berubah? Nah, disebabkan karena amil. Nahu, lihat contohnya. Ja'al mudarrisu. Amil itu artinya apa, Ustadz? Afwan. Ya, baik. Amil, ya. Ini adalah isim atau fiil atau huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi berubah. Itu amil. Ya. Amil itu berarti isim atau fiil atau huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi berubah. Oke, kita lihat sekarang Faktor gitu ya, contohnya. Ustadz ya. Faktor Ya, tertentu gitu maksudnya ya amil itu, Ustadz. betul, faktor tertentu. Lihat contohnya. Ja'al mudarrisu. Ja'al mudarrisu. Ini adalah contoh isim yang marfu. Yang marfu itu bukan semuanya. Bukan ja'al mudarrisu. Tapi yang marfu itu hanya al mudarrisunya saja. Ya, al mudarrisunya saja. Itu adalah isim yang mu'rab, ya, yang mengalami perubahan. Dan dia adalah menjadi marfu'.
dia menjadi marfu. Nah, pertanyaannya kenapa dia menjadi marfu? Disebabkan karena adanya amil. Nah, di sini mana amilnya? Amilnya adalah kata kerja ja'a. Kenapa dia al-mudarrisu menjadi Fa'il. doma? Karena sebelumnya ada ja'a, ada kata kerja. Ya, ada kata kerja. Ada fi'il ja'a. Nah, fi'il ja'a ini disebut fi'il. Al-mudarrisu di sini disebut fa'il. Ya, disebut fa'il. Ya, begitu jadi ya. Nah, lihat contoh bawahnya. Sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Nah, kata mudarris di sini yang di awal atau sebelumnya menjadi dhammah, dia berubah menjadi fathah. Ya, berubah menjadi fathah. Mengapa? Karena adanya apa? Amil. Hanya bedanya di sini amilnya berbeda dengan yang atas. Ya, al-mudarrisa kita lihat di sini dia isimnya menjadi mansub, tidak menjadi marfu lagi. Menjadi apa? Menjadi mansub. Mengapa dia menjadi mansub? Karena ada amil tadi ya, tapi amilnya berbeda dengan yang di atas. Untuk yang di sa'altul mudarrisa, amilnya adalah fi'il plus fa'il. Ya, fi'il plus fa'il. Jadi amilnya berbeda. Kalau yang di atas, amilnya fi'il saja. Maka mudarrisunya menjadi fa'il. Sementara yang di bawah, amilnya adalah fi'il dan fa'il. Dan al-mudarrisanya menjadi, namanya adalah maf'ulun bihi. Menjadi apa? Maf'ulun bihi. Itu contoh yang mansub. Nah, kata al-mudarris ini juga mengalami perubahan. Lihat contoh ketiga. Salamtu alal mudarrisi. Maka kata al-mudarris yang di awal menjadi mudarrisu dan contoh yang kedua menjadi al-mudarrisa. Maka pada contoh yang ketiga ini menjadi alal mudarrisi. Ya, menjadi kasroh. Berubah lagi. Nah, yang menjadi kasroh ini al-mudarrisi ia disebut majrur, ya disebut majrur. Hanya ya di sini kenapa dia menjadi kasroh? Karena amilnya berbeda dengan yang pertama dan dengan yang kedua, amilnya berbeda. Untuk amil yang ketiga ini adalah amilnya huruf jar, yaitu ala. Menyebabkan ya al-mudarris ini menjadi kasroh dibacanya, menjadi majrur, ya menjadi majrur. Nah, itulah yang disebut dengan mu'rab, mengalami perubahan. Mudarrisu, mudarrisa, dan mudarrisi. Contoh kalimatnya adalah ja'al mudarrisu untuk kata mudarris yang marfu, sa'altul mudarrisa untuk kata mudarris yang mansub karena sebagai maf'ul bihi, salamtu 'alal mudarrisi kata mudarris di sini sebagai majrur disebabkan karena sebelumnya ada huruf jar. Nah, itulah contoh mu'rab.
Ya, mu'rab itu apa? Ma taghayyara akhiruhu bisa babil amil. Yang berubah akhirnya disebabkan amil. Ya, disebabkan amil. Adapun lawan dari mu'rab adalah mabni. Ya, lawan daripada mu'rab adalah mabni. Kita lihat yang mabni, kita baca. Ma la yataghayyaru akhiruhu bisa babil amili. Mabni adalah yang tidak. Ya, ma di situ adalah isim mausul, la di situ adalah la nafi. Ma la yataghayyaru yang tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Akhiruhu. Akhirnya. Jadi akhirnya itu tidak mengalami perubahan. Bisa babil amil. Dengan sebab amil. Meskipun ada amil, tetapi tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami apa? Perubahan. Contohnya kita lihat. Ja'a haula'i. Sama dengan yang atas. Ja'al mudarrisu. Tapi ini ja'a haula'i. Tidak ja'a haula'u. Ya. Maka kita tidak mengatakan ia sebagai isim yang marfu. Dalam kaidah i'rab ya tidak dikatakan sebagai isim yang marfu. Karena kalau marfu itu berarti mengalami perubahan. Sementara haula'i itu termasuk isim-isim yang tidak mengalami perubahan. Adapun yang bawah, sa'altu haula'i, sa'altu itu fi'il dan fa'il. Haula'i jadi apa? Siapa yang bisa jawab? Haula'i menjadi Maf'ulun apa? bihi. Maf'ulun bihi, sahih. Maka dia dikatakan fi mahalli nasbin. Yang di atas pun demikian, fi mahalli jarrin, tidak dikatakan sebagai majrur dan dia tidak dikatakan sebagai tidak dikatakan marfu dan dia tidak dikatakan di nomor kedua sebagai mansub tapi fi mahalli nasbin. Yang ketiganya salamtu ala haula'i. Nah, di sini meskipun haula'i kasroh ya, tapi dia tidak dikatakan majrur karena memang dia adalah mabni. Mabni kalau dia mabniun alal kasri mau kemasukan huruf jar pun meskipun dia kasroh tidak dikatakan isim majrur, tetap dikatakan fi mahalli jarrin. Nah, fi mahalli itu apa artinya di sini? Fi mahalli yaitu menempati posisi. Ya, menempati posisi. Posisi. Posisinya di mana? Oh, dia posisinya rofa, dia posisinya nasab, posisinya jar. Ya, menempati posisi rofa. Ya, karena dia sebagai fa'il. Dia nggak dikatakan marfu, isimnya isim marfu. Enggak. Kenapa dia tidak dikatakan isim marfu? Karena istilah marfu, mansub, majrur, dan majzum itu adalah istilah khusus bagi isim dan fiil yang mu'rab. Ya, saya ulang lagi bahwasanya istilah marfu, mansub, majrur, dan majzum adalah istilah khusus untuk isim atau fiil yang mu'rab. Yang Fiil bisa yang berubah mengalami gitu ya, Ustaz. perubahan. Betul.
Kalau dia tidak mengalami perubahan mabni, maka dikatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, dan bahkan bisa juga fi mahalli jazmin. Ya, fi mahalli jazmin. Baik, seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat halaman 5 yang bawahnya. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Silahkan, dari Ibu Asri dulu boleh baca. Nah, Ustaz. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'adal fi'atil atiyati. Wahid ad-domair. Mislu huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, qalu, hadhihi, domairur raf'i. Naam, taib. Kata penulis di sini al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Yaitu isim-isim yang mu'rab dan mabni gitu ya. Al-asma, isim-isim, kulluha, seluruhnya, ya seluruh haknya kembali ke asma, seluruh isim, itu mu'rabah. Masuk dalam kategori dapat berubah. Ya, dapat berubah. Apanya yang berubah? Ya, siapa bisa jawab? Apanya yang berubah? Harokat akhirnya ya. Naam, harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya. Jadi isim-isim itu seluruhnya mu'rabah, dapat mengalami perubahan. Ma'ada itu artinya kecuali. Ma'ada kecuali al-fi'at al-atiyah. Al-fi'at al-atiyah. Ya, kecuali al-fi'at al-atiyah, yaitu golongan-golongan berikut ini. Pertama, ad-domair. Ad-domair jamak dari domir. Mislu huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, dan qalu. Zahabtu mana domirnya di situ? Tuh, tak. Tu. Ya, tu sahih. Makanya dalam mengi'rab nanti tu sebagai domirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in. Ya. Domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, dia sebagai fa'il. Qalu. Mana di sini domirnya? Wow. Ya. Wow. Nah, tahu sahih. Qalu, ya. Qalu berarti di situ qalu fi'lun madin mabniyun ala dhammi. Kemudian wa fa'iluhu al-wawu. Wa fa'iluhu al-wawu. Nah, ini hadhihi domair kata penulis, domir-domir ini hadhihi domairur raf'i adalah domir-domir rofa. Ya, ini domir-domir rofa. Nanti kalau domir nasab beda lagi. Ya, huwa domir nasabnya menjadi iyahu. Ya, iyahu dan seterusnya. Nanti ada pelajarannya insya Allah. Baik, kita berganti ke halaman berikutnya. Afwan. Nah, ini kita lihat domir yang nasab. Coba dibaca. Lanjutkan, Bu Asih. Silahkan. Nah, ro'aitahu
as'aluka dorbani Dorobani. dorobani Naam. hadhihi domairun nasbi Bawahnya lagi baca. kitabuhu Mm-mm. daftaruha ismuka alaiha lana hadhihi Naam. domairul jarri Sahih. Mumtaz. Taib. Ra'aituhu as Ra'aituhu as'aluka dorobani. Ini adalah kategori hadhihi irun nasbi. Adalah domir-domir nasab. Nah, tadi sudah kita pelajari kenapa sebuah isim menjadi mendapatkan i'rab nasab. Di antaranya adalah karena dia sebagai maf'ul bih, itu ya mudahnya. Nah, maka contoh ra'aituhu. Di sini mana domir nasabnya? Iya, iya, betul. Hu-nya ya. Nah, ra'aituhu. Kemudian as'aluka, mana di sini domir nasabnya? ka Ka ya, kayak tadi yang sebelumnya ra'aituhu. Kan artinya saya melihat Ayatnya. dia, kan ya? Maka yang menjadi objeknya kan dia, menjadi maf'ul bihnya. As'aluka, aku bertanya kepadamu. Nah, maka untuk yang menjadi maf'ul bihnya di situ adalah kamu. Dorobani, dia memukul saya. Di sini mana itunya? Domir nasabnya yang mana? Ya, mutakalim. Ya mutakali, mumtaz. Terus nunnya jadi apa di situ? Doroban. Jadi tambahan aja ya Ustaz. Ya, namanya apa istilahnya? non apa tuh? Dan apa? Non Ya, non nun wikoya, betul. Nah, nun wikoya atau nun iwat ya. Nun yang dia untuk menjaga ya agar ya-nya itu dapat dibaca gitu ya. Karena kalau dia tidak ditulis nun ya nanti kemudian tidak bisa dibedakan dia itu eh, bersambung sebelumnya dengan isim atau dengan fiil. Kalau sebelumnya isim kan ya saja ya, misalkan kolami, kitabi, baiti, apalagi misalkan ibni, ya itu semua kan isim. Maka Dengan ya mudhof langsung. ilaih tidak. Betul, jadi mudhof ilaih. Adapun dia menjadi maf'ul bih, yang mana sebelumnya ada fiil dan fa'il, maka harus ada nunnya. Nah, adapun yang berikutnya yang tadi dibaca oleh Bu Asih, contohnya kitabuhu daftaruha ismuka alaiha lana. Ini semua adalah domir jar. Kitabuhu berarti hunya, daftaruha berarti haknya, ismuka berarti kafnya, alaiha berarti hak, lana berarti nanya. Mengapa dia menjadi domir jar? Karena sebelumnya ada isim atau huruf jar. Nah, pertanyaannya kan mengapa dia menjadi domir jar? Karena ya dia sebelumnya ada amil yang menjadikan dia menjadi majrur. Mengapa dia menjadi domir nasab? Karena sebelumnya ada amil yang menjadikan dia bertandakan nasab, yaitu dia menjadi maf'ul bih dan seterusnya. Ya, hanya saja ya dia tidak berubah. Jadi mau dia itu mu'rab atau mabni, amilnya tetap ada. Ya, amil itu tetap ada. Hanya saja apakah amil itu kemudian menyebabkan perubahan atau tidak, maka tergantung kepada isimnya. Kalau isimnya itu adalah isim yang
termasuk yang mu'rab, maka menjadi berubah dengan sebab amil. Kalau isimnya itu adalah isim yang mabni, ya, maka meskipun ada amil, tetap tidak dia mengalami perubahan. Ya, dia tetap tidak mengalami perubahan. So, berikutnya nomor 2 mungkin gantian ya bacanya. Bu Banyu silahkan. Nah, Ustaz. Asmaul isyarah mislu hadza, hadhihi, dzalika, ulaika, hadzani, wa hatani, mu'rabani. Ya. Yang kedua, asmaul isyarah, yaitu isim-isim isyarah. Mislu hadza, hadhihi, dzalika, dan ulaika. Hadzani, hatani, mu'rabani. Maksudnya apa? Bahwa untuk hadza ini berarti dia termasuk mabni, mabniun ala sukun, atau mabniun ala fathi. Nanti coba kita cari lagi ya. Dia itu mabniun ala sukun karena ada alifnya, atau dia mabniun ala fathi. Untuk hadhihi dia mabniun alal kasri, dzalika mabniun alal fathi, ulaika ini juga mabniun alal fathi. Adapun hadzani wa hatani ini termasuk mu'rabani. Ya, hadzani dan hatani termasuk keduanya itu adalah mu'rab. Ya, mu'rab berarti berubah. Nah, dia tidak mabni. Dia tidak mabni, berarti berubah. Ketika dia marfu, dibaca hadzani dan hatani. Ketika dia mansub atau majrur, dibacanya hadzaini dan hataini. Hadzaini dan hataini. Nah, lanjut yang 3. Kalau ini insya Allah ma'ruf ya, asmaul isyarah kita udah sering belajar di jilid 1 ya. Asmaul mausulah silahkan. Banyu lanjutkan. Ustaz. Al-asma'ul mausulah mislu alladhi, allati, alladzina, alladzani, wallatani, mu'rabani. Al-asma al-mausulah adalah isim-isim mausul. Isim-isim mausul. Contohnya alladzi, allati, alladzina, allati juga termasuk ya untuk jamak yang muannasnya. Alladzani, allatani ini juga mu'rabani. Keduanya itu mu'rab. Alladzi ini adalah berarti mabniun ala sukun. Allati juga mabniun ala sukun. Alladzina mabniun ala fathi. Adapun alladzani dan allatani dia mu'rab berarti mengalami perubahan. Kalau dia marfu dengan fathah dengan alif afwan. Kalau dia mansub dan majrurnya maka dengan ya. Maka menjadi alladzaini. Ya, alladzaini. Kalau untuk yang allataninya berubah menjadi allataini. Nah, asmaul istifham lanjutkan. Banyu masih. Asmaul istifham mislu man, aina, ma, mata, kaifa. Asmaul istifham. Nah, ini adalah isim-isim yang digunakan untuk bertanya ya. Contohnya adalah man, aina, ma, mata, dan kaifa.
Berarti kalau man mabniun ala sukun, aina mabniun ala fathi, ma mabniun ala sukun, mata mabniun ala sukun, kaifa mabniun ala fathi. Semuanya adalah mabniyah. Ya, asma'ul istifham, juga asma'ul syart, ya isim-isim syarat, ya ini juga termasuk mabniun ala sukun. Kecuali adalah untuk yang istifham ayyu, ya ayyu ini dikecualikan dan ini dilewati oleh penulis ya. Ayyu udah pernah kita pelajari ya, ayyu ya, ayyu dia bisa dibaca ayyah, bisa dibaca ayyi, bisa dibaca ayyu. Fi ayyi faslin atau fi ayyi syari'in baituka, bisa ya kan. Fi ayyi fi ayyi, misalkan apa, faslin Muhammadun, misalkan Muhammad di kelas berapa. Ayya kitabin taqra, buku apa yang kamu baca, itu berubah. Dan ini termasuk yaitu apa, asma'u al-istifham, isim istifham yang mu'rab itu ayyu saja, sisanya adalah mabni ya, sisanya mabni. Terus lanjut lagi Bu Asih, 3 lagi silahkan dibacakan. Ba'du zuruf. Nah, Ustaz. Rakam Hamzah ba'du zuruf mislu idza al-ana haitsu amsi. Idza, al-ana, haitsu dan amsi. Ba'du zuruf, sebagian zorof, karena sebagian lagi dia bisa Rob. mengalami perubahan mu'rab seperti qablu wa ba'du. Ya, bisa menjadi qabla, bisa menjadi qabli, bisa menjadi qablu. Adapun idza mabniun ala sukuni, al-ana mabniun ala al-fathi, haitsu mabniun ala dhammi. Ya, kecuali ada sebagian lughah yang membaca min haitsi. Nanti ada perbedaannya dan itu di Qatrun Nada kalau nggak salah. Kemudian ada amsi, nah ini juga sebagian lughah juga menyatakannya sebagai mu'rabah atau mu'rab ya, amsi. Tapi di sini dikatakan sebagai mabni. Ini jumhur ya. Pendapat mayoritas menyatakan amsi itu adalah mabni. Mabniun alal kasri. Kahaulai, ya haulai itu juga termasuk mabniun alal kasri. Amsi juga mabniun alal kasri. Kemudian lanjutkan asmaul af'al, silahkan. Sita asmaul af'al mislu amin ufin ah atau ahi. 6. Asmaul af'al. Nah, ini coba nanti ditandai penjelasannya lebih lanjut, dicari apa itu sih termasuk apa yang dimaksud dengan asmaul af'al ya. Contoh Isim kata tapi yang amin. bermakna kata kerja ya Ustadz. Naam, sahih ya, isim yang bermakna dia sebagai kata kerja. Contohnya kata amin. Amin artinya adalah Kabulkanlah ya istajib. Allah. Naam, istajib doa ana. Amin. Istajib artinya. Itu kan berarti doa ya, maknanya doa. Bukan bukan amr, bukan ya. Jadi kalau di dalam usul fikih itu dibedakan permintaan ya atau permohonan dengan perintah. Kalau amr ya, apabila dari bawah ke atas itu disebut doa. Kita bilangnya permohonan. Dari atas ke bawah disebut perintah baru. Adapun sesama teman, sesama usia misalkan itu disebut iltimas. Yang dinamakan iltimas.
Contohnya apa? Ihdina misalkan. Ihdina. Itu bukan amar, bukan perintah. Oh, kita memerintah Allah Subhanahu wa taala bukan, tapi itu adalah maknanya doa. Ada juga amin. Uffin juga sama ya. Uff yaitu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya demikian. Uffin lakum. Wala taqul lahuma uff juga ya, ada disebutkan demikian. Kemudian kata ini juga termasuk apa? Isim fiil ya, isim fiil. Baik, kita lanjut. Terakhir, 7. Terakhir ya, ada lagi nggak? Nah, terakhir ya, 7. Silahkan dilanjut. Musaba'ah al-a'dadul murok. Ini bacanya apa? Murakabah. Murakabah. Nah, Murakabah. Mislu ahada asyara, tis'ata asyara, asalisa asyara. Naam. Al-a'dadul murakkabah mithlu 11, 19, ats-tsalitsa asyara. Yaitu bilangan-bilangan al-murakkabah yang tersusun. Ya di sini adalah maksudnya belasan ya, belasan. Contohnya ahada asyara ini 11, tis'ata asyara juga ini adalah 19. Kemudian di situ contoh lainnya adalah yaitu ats-tsalitsa asyara yang ke-13. Semuanya disebut yaitu apa? Al-a'dad al-murakkabah. Bilangan-bilangan yang tersusun. Maksudnya tidak berdiri satu kata saja, tapi terdiri dari dua kata. Itu maksud tersusun. Satu Al-murakkabah ma rangkaian. tarakkaba Gitu ya. ya ma tarakkaba min kalimataini au aktsar. Itu murakkab artinya yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, tapi kita lihat dulu di sini contohnya al-juz'ul awal min isna asyara mu'rabun. Adapun bagian pertama dari kata isna asyara itu mu'rab. Berarti isnanya. Ya, asyaronya dia tetap mabni. Adapun isnanya itu mu'rab. Contohnya, kita lihat contohnya dibaca Bu Asy silahkan. Yadrusu. Yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Naam, yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Kenapa di situ jadi isna? Coba baca dulu yang contoh Maf'ul keduanya. bih. Baca contoh yang keduanya dulu, itu. Ra'aitu snai asyara taliban. Nah, coba lihat perbedaannya yang satu dan yang kedua. Yang pertama, yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Oh, Yang yang kedua, tadi marfu ya, ra'aitu. Ustaz. Nah, yang Yang pertama ini marfu, nasab, yang keduanya mansub. Nah, mansub. yang pertama marfu, kenapa dia marfu? Isna Fa'il. sebagai fa'il. Fi'ilnya adalah amilnya yang mana? Yadrusu. 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 Nah, yadrusu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Fil fasli al-jar wal majrur isna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu al-musanna wa huwa mudhaf. Asyara berarti kita bilangnya gimana nih? Karena dia sebagai mabni ya. Asyara berarti apa? Asyara mabniyun ala al-fathi. Alasannya apa tadi? Dia adalah li'annahu al-a'dad al-murakkabah. Boleh begitu. Asyara mabni. Wa huwa fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Karena kan dia murakkab itu berarti kan tersusun ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kita nggak bilang dia mudhaf ilaih. Karena kalau dia mudhaf ilaih majrur. Maka cara ngi'rab mabni itu kebalik.
Ya, contoh gini misalkan. Contoh i'rab yang dasar misalkan. Koma Muhammadun. Muhammadun berarti sebagai fa'ilun marfu'un. Ya, fa'il Rafi. dulu disebut. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Tapi kalau kita bilang atau kita mengi'rab kumtu, kumtu berarti tu jangan dibilang sebagai fa'ilun langsung kayak Muhammad, tidak. Tu berarti kita jelaskan dulu dia sebagai apa? Dia adalah domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Di annahu fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun boleh langsung. Ya, sama kayak gini juga. Taliban sebagai apa? Siapa yang ingat? Taliban sebagai apa nih? Kenapa dia sebagai dia Tamyiz mansub? ya Ustaz. Tamyiz, na'am. Sebagai tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Ra'aitu isnai asyara taliban. Ra'aitu berarti ra'a fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Tu domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Isnai berarti maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu musanna. Asyara berarti kayak tadi ya, kita katakan asyara mabniyun. Nah, mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Taliban tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Jadi kalau isna marfu, isnai mansub. Nah, kita lihat isnai yang majrur. Terakhir, Bu Asy dibaca, silakan. Hadza ta'amu li isnai asyara taliban. Makanan Taib. ini Hmm. milik milik 12 murid. Naam. Hadza ta'am, hadza ta'amu. Hadza gimana i'rabnya berarti? Hadza isim Hadza isyarah ismu naam. mabniyun. Isyarah mabniyun ala sukun, naam, fi Sukun. mahalli raf'in mubtada'un. Jadi mubtada'nya di belakang. Kalau dia misalkan al-madrasatu kabiratun, al-madrasatu mubtada'un kan, mubtadanya dulu disebutkan. Kalau ini kebalik. Untuk yang Mabni membedakan, kedudukannya di belakang ya Ustaz. betul, kedudukannya jadi di belakang. Penyebutan kedudukannya. Sahih. Naam. Kemudian at-ta'am jadi apa di situ? Jadi badal ya, badal dari hadza. Jadi kalau isim isyarah setelahnya ada alif lam, maka alif lam itu jadi badal. Isim yang beralif lam itu menjadi badal. At-ta'am berarti badalun marfu'un, badalul marfu'i atau badalu marfu'in marfu'un. Badal dari yang marfu, ia adalah marfu gitu. Badalnya marfu itu marfu. Kemudian lisnai asyar. Lisnai berarti lam jar harfu jarrin. Kemudian isnai ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Wa alamatu jarrihi al-ya. Li'annahu musanna. Asyara sama kayak tadi, Taliban juga sama. Nah, baru nanti dikatakan mana khobarnya berarti di sini. Nah, untuk khobar, kalau kita belajarnya baru basic, ya udah berarti kita bilang aja khobarnya terdiri dari apa di situ? Terdiri dari Jumlah. jar dan majrur. Terdiri dari jar majrur yaitu lisnai asyar. Sibhul jumlah ya Ustaz. Naam, syibhul jumlah. Taib. Itu tentang isna asyar ya. Jadi kalau dia marfu isna, kalau dia majrur dan marfu menjadi
Isnai. Taib. Nah, kita lihat sekarang berikutnya halaman 7. Ini alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Nah, ini insya Allah ini panjang nih ya penjelasannya nih, Masya Allah ya. Tanda i'rab asliyah dan far'iyah. Ya, sebelum nanti kita baca ini, saya mau ulangi sedikit, mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya, bahwa tanda i'rab itu untuk yang asli atau pokok itu 4. Itu apa saja? Harokat ya semua. Dhammah fathah, kasrah, dan sukun. Nah, di sini karena sedang membahas isim, fiilnya kan belum di sini ya. Baru kan fiil asma, baru isim nih, fiilnya belum. Maka karena sukun itu adalah ciri khusus fiil, maka di sini nggak dibahas. Makanya di sini cuman dhammah fathah dan kasroh, ya. Nah, semuanya disebut asliyah, dan di sana ada tanda lain far'iyah namanya, yang nanti akan dibahas satu persatu. Coba Ummu Banyu baca silakan alamatul i'rab. Nah, Ustaz. Alamatul i'rab al-asliyatu wal far'iyah. Alamatul i'rab al-asliyatu fil ism ad-dhammah wa hiya alamatur raf'i al-fathatu wa hiya alamatun nasbi al-kasratu wa hiya alamatul jarri. Terus fahunaka. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyah wa hiya fil apa nih bacanya Ustaz? Fil anwa'i. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal asma'i. Naam. Ustaz, afwan sebelum masuk penjelasan sini saya mau tanya yang tamyiz itu pengertiannya apa, terus tanda-tandanya apa gitu loh Ustaz. Saya masih Ya, belum paham. baik. Baik. Untuk yang tamyiz dilihat di halaman 6, kita ulangi kembali. Ada kata toliban di sini ya, toliban, toliban, toliban. Nah, tamyiz itu kalau di dalam al-ajrumiyah artinya adalah ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minadz zawat. Ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minadz zawat. Nah, tamyiz ini punya apa namanya? Punya pembahasan juga yang dekat dengannya, yaitu namanya hal. Nah, kalau hal itu di dalam al-ajrumiyah definisinya adalah ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minal hayat. Bedanya cuma di zawat dan hayat. Ya, beda tipis. Jadi kalau hal itu menunjukkan keadaan, baik itu keadaan pelaku atau keadaan penderita atau objek. Nah, kalau tamyiz ini dia menjelaskan benda. Misalkan gini, saya membeli 20, ya. 20 apa yang kamu beli? Kan belum jelas kan? Masih masih mubham. Maka dikatakan tadi al-mufassiru liman bahama minadz zawat. Masih mubham, masih belum jelas. Saya punya 5 apa gitu ya? 5 buku, 5 pulpen. Tapi kalau misalkan diberi keterangan 5 meja, oh berarti meja ini sebagai penjelas dari yang 5 itu. Kalau saya hanya bilang saya punya 10. 10 apa yang kamu punya? Belum jelas. 10 misalkan apa? 10 pena atau pulpen. Maka kata pena atau pulpen itu menjadi tamyiz. Seperti itu. Nah, contohnya di sini, di kelas ada 12. 12 apa? 12 meja atau 12 kursi atau 12 apa? Oh, ternyata 12 siswa. Maka kata taliban di situ menjadi tamyiz. Dan tamyiz itu harus ismun mansubun, harus isim yang mansub. Dan dia juga bentuknya nakirah. Syarat yang berikutnya adalah ia mesti bentuknya adalah nakirah, ya.
Tidak boleh ma'rifah. Maka taliban di situ nakirah. Ya, taliban di situ semua nakirah. Nanti insya Allah ada pembahasannya, insya Allah. Di Durusul Hanya Lughah belum. untuk angka yang belasan ya Ustadz, yang tamyiz itu. Ya. Hanya untuk Iya sih. angka yang belasan aja ya Ustadz. Ya, untuk yang disebut tamyiz apabila dia angkanya itu belasan, puluhan, sampai 99 ya. Ya, sampai 99. Oh, Adapun dari 100 belasan. sampai 1000, nanti dia setelahnya itu tidak mansub, majrur. Misalkan, wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Kan syahrin ya. Maka dia majrur gitu. Beda lagi nanti pembahasannya. Meskipun dia menjelaskan, tetapi dia tidak berbentuk mansub, maka nggak dibilang tamyiz. Tamyiz khusus yang mansub saja. Seperti itu jawabannya Ummu Banyu. Paham Ustaz, jazakallahu khair. Nah, mujazakillah khairan. Baik. Kita kembali ke halaman 7 tadi yang sedikit dibacakan. Ini kayaknya pembahasannya panjang ya. Kita cukupkan dulu sampai tadi yang dibaca. Untuk sisanya nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Tanda i'rab ada 2. Ada yang masuk kategori asliyah, ada yang masuk kategori far'iyah. Asliyah ini tanda pokok gitu ya. Dan itu ada 3, dhamma, fathah, kasrah. Kenapa 3 nggak 4 tadi? Alasannya bahwasanya sukun itu khusus fiil. Ya, sama seperti kasroh. Kasroh itu khusus isim. Nanti ketika di pembahasan fiil, kasroh nggak masuk. Nah, maka berikutnya kata beliau, hunaka alamatun ukhra, dan di sana ada tanda-tanda yang lainnya yang disebut far'iyah. Far'iyah ini cabang, kalau bahasa kita ya, cabang. Apa sih maksudnya cabang di sini? Ya, maksudnya yang bukan pokok, yang bukan inti. Wahiyya fil anwa'il atiyati minal asma. Dan ia fil anwa al-atiyah, pada jenis-jenis berikut dari isim. Kita lihat ambil contoh satu aja ya. Nanti sisanya kita bahas pekan depan. Pada jamak muannas salim, jam'ul muannatsis salimu. Alamatun nasbi, alamat nasab. Nah, nasab ini lihat, nasab ini tanda asliyahnya adalah fathah. Ya. Tapi ketika isimnya itu adalah jamak muannas salim, alamatun nasbi, alamat nasabnya fihi, pada jamak muannas salim itu bukan fathah tetapi kasrah. Gitu ya. Nahu contohnya khalaqallahu samawati wal ardo. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah, bukan al-fathah. Kenapa al-kasrah? Li'annahu jam'ul muannas salim. Nah, kita lihat waw di sini. Waw ini kan atof. Waw, al-waw harfu atfin. Al-ardo ma'tufun. Ya, ma'tufun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Dia fathah. Ya. Ma'tuf yang mansub. Dia kembali lagi fathah. Mengapa? Karena al-ardo itu dia isim mufrad. Isim mufrad adalah tanda nasabnya dengan fathah. Adapun jamak muannas salim, tanda mansubnya adalah kasroh. Contohnya, saya melihat para siswi perempuan. Gimana berarti kalimatnya? Ro'aitu. Ro'aitu tolibati. Naam, ro'aitu tolibati, yang betul. Nah, ini contohnya ro'aitu tolibati. Nah, ini kasroh. Tidak tolibata ya, tapi tolibati. Nah, ini kasroh ini berarti adalah disebut sebagai
alamah far'iyah, tanda cabang. Nah, ini adalah contoh apa? Contoh alamat far'iyah. Nah, untuk sisanya nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, ini sudah pembahasan nahu ya. Mau mengikuti polanya durus sulugoh boleh, atau pernah belajar al-ajrumiyah misalkan lebih mudah ya, atau mengikuti kelas yang 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Gundul. Kayaknya Umu Banyu udah pernah belajar itu. Di Atibian kita berikan rekamannya ya. Sudah 4 sesi ya rekamannya. Kalau mau dimasukkan grupnya silahkan. Itu bekas pelajaran dengan ikhwan ya. Bisa nanti diikuti. Itu juga sama juga untuk syarahnya sepertinya lebih dekat kepada Al-Ajrumiyah ya dari buku itu. Ya, jadi nggak apa-apa untuk bahasa Arab itu sebetulnya kita pakai metode apa saja sebetulnya bukan menjadi tujuan ya, itu kan sarana ya. Tujuannya adalah kita bisa berbahasa Arab ya dari 4 maharoh lugawiyah itu, 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti dilanjutkan pertemuan Ustadz, yang akan datang. mau bertanya tadi yang dengan sesama teman tadi apa Ustadz? Iltimas atau apa tadi? Iya, iltimas betul. Apa artinya Iltimas. iltimas Ustadz? Ya, iltimas itu istilah ya, istilah yang nggak bisa diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya. Oh, Ya, tadi kan ada yang perintah, permohonan. Nah, kalau ke teman itu apa tadi? itu yang Iltimas. tadi makanya dalam bahasa Indonesia itu Oh, istilahnya ya. Ada beberapa istilah yang nggak ada padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Jadi hanya bisa diartikan dengan tafsir. Sama seperti marfu. Marfu itu ada nggak istilahnya dalam bahasa Indonesia? Nggak ada ya. Nggak ada Karena marfu sih. juga punya istilah berbeda-beda. Di dalam ilmu hadis, marfu itu adalah ma'udifalin nabi ya. Hadis yang disandarkan kepada nabi disebut marfu. Yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Yang disandarkan kepada tabi'in disebut yaitu apa? Maktu ya. Itu istilah ya, istilah dalam disiplin ilmu tertentu dalam Islam. Jadi nggak ada padanan katanya tuh nggak ada. Begitu. Mungkin ada sebagian yang ada, kayak tadi kayak permohonan, doa, itu kan ada ya dalam bahasa Indonesia. Tapi ada yang saya sendiri belum dapat, tapi mungkin ada mungkin ya, tapi saya belum dapat. Kalau tulisan Arabnya iltimas, berarti iltimas. Dia masdar ya. Iltimas. Dari iltamasa, yaltamisu, iltimasan. Baik, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. kalau ikut ke Durusulugo 2 boleh Ustadz? Terus lugu 2 boleh. Nanti di ini ya, komunikasikan. Tapi 3-nya ntar nggak ada yang ikut lagi. Apa tetap ikut? Tetap ikut yang 3. Yang 2 lagi kan ya, waktu itu agak bolong-bolong gitu. Murojaah lagi Ustaz. Tapi Afwan yang bisa-bisanya anak gitu Ustadz. Pas lagi Hmm. bisa. Nah, Ustadz. Ya, ya Bu Banyu ada pertanyaan? Untuk yang jilid 3 kalau bisa request jangan buru-buru Ustaz. Ya, benar. Makanya kita nggak buru-buru. Masih buru-buru nggak kayak tadi penjelasannya? Iya, menurut saya sih kecepatan. Masih kecepatan. Ya nggak apa-apa. Nanti berarti di Saya masih bingung kalau di apa i'rab itu masih oh bingung i'rab ya. istilahnya gitu Kalau Ustaz. i'rab, kalau i'rab memang kita kan belum ya sebetulnya. Nanti ada latihan i'rab. Nah, Ya. Ustaz. Tapi nanti ada insya Allah latihan i'rab insya Allah. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Salam Jazakallah untuk khair. Ustaz. Nah, insyaallah.